Amin. Alladzi ja'ala al-ilma hifdhan wa fahmah walladzi ansha'a min ibadihi aw min ahlihi hukman wa aqlan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ikhwani dan akhwati yang semoga Allah merahmati perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di kajian rutin membahas dari Kitab Tauhid yang kita sudah lama memulainya. Yang terakhir kita masih di bab tentang masalah ilmu an-nujum atau ilmu perbintangan. Bab tentang majaa fil istisqa'i bil anwa. Bab tentang turunnya hujan dengan menisbatkan kepada al-anwa, yaitu bintang-bintang. Melanjutkan pembahasan ini, masih di pembahasan bab ini, di hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu hadis yang kemarin kita sebutkan, atau terjemah yang pertama ayat Al-Quran surah Al-Waqi'ah, yang kedua hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Kemarin kita sebutkan juga hadis dari Imam Muslim tentang niyahah. Nabi mengatakan an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dhir'un min jarab. An-naihah, orang yang meratap jika tidak bertobat sebelum meninggalnya. Orang yang meratap, itu meratapi sebuah musibah yang telah terjadi, ya, sebuah musibah yang telah terjadi, kemudian ia meratapinya. Dan kita sebutin kemarin, di antara kategori seorang meratap yaitu yang mengeluarkan suara ketika menangis, dan sebagian menambahkan dengan memukul-mukul fisik atau merobek-robek pakaian. Ini bagian dari niyah juga, yang Nabi mengatakan idza lam tatub, jika dia tidak bertobat qabla mautiha, sebelum meninggalnya, ada ancaman apa? Azab. Dan ini menunjukkan bahwa niyahah atau meratapi suatu musibah minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Termasuk dari apa? Dosa-dosa besar. Jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran,
dia akan ditegakkan padanya hukuman di hari kiamat dengan pakaian yang berlumuran pakaian yang berlumuran dengan tembaga atau cairan yang dicampur dengan tembaga, min qatiran itu tembaga, wa dhir'un min jarab, dan dia terkena penyakit atau terkena sesuatu di kulitnya, bentuk azabnya terkena sesuatu yang mungkin sejenis penyakit, tapi maksudnya bentuk azab, bentuknya itu azab. Dan ini menunjukkan bahwa niyaha termasuk dosa besar. Nah, berikutnya ini yang belum kita bahas, hadis setelah ini. Walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah SAW salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laili. Bahwa kata sahabat Zaid bin Khalid sebagai perawi hadis, beliau mengatakan bahwa shalla lana Rasulullah SAW as-subha, Nabi salat bersama kami. Nabi salat bersama kami. Maksudnya apa? Mengimami. Maksud Nabi salat mengimami kami salat subuh, salatus subhi bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat. Ya, artinya Nabi mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat yang dekat dengan Makkah. Makanya ada satu perjanjian yang Nabi tegakkan, Jazakallah, yaitu perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi untuk umrah yang pertama kali setelah hijrah dari Mekah. Nabi dan para sahabat berhenti di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah juga sebagian mengatakan Hudaybiyah itu tempat di mana ada sumur, di mana para kafilah lewat untuk ke Mekah atau dari Mekah untuk ke Madinah pasti berhenti di tempat itu, karena di situ ada sumur dan juga ada pohon di situ, pohon besar, di mana Nabi SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrik di tempat itu, makanya namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi juga di situ membaiat para sahabat baiat Hudaybiyah, karena meminta komitmen kepada para sahabat untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ala ithri sama'in, bahwa beliau SAW ketika mengimami salat bersama para sahabat ala ithri sama'in, yaitu maksudnya beratapkan langit, artinya tidak di sebuah tempat, jadi langsung ke atas, tidak ada tatap, bukan di sebuah bangunan, tapi di atasnya langsung langit. Minan laili, dan itu di malam hari, yang maksudnya masih gelap. Falamman sarafa, ketika salat telah selesai, aqbala 'alan nas, Nabi pun menghadapkan wajahnya ke jamaah, ikut para sahabat. Setelah selesai, beliau menghadapkan dirinya menghadap jamaah. Dan memang ini kebiasaan Nabi SAW. Nabi kalau mengimami itu dalam riwayat disebutkan kebiasaan Nabi kalau mengimami salat, setelah salam mengucapkan astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka di situ Nabi baru menghadapkan wajahnya ke jamaah. Jadi tidak belakangi jamaah terus. Kan banyak para imam itu kan dari selesai salam sampai jamaahnya bubar dia tetap menghadap kiblat sendirian kan. Ini sholat dewean. Ini nggak pernah peduli kepada jamaahnya. Dan Nabi tidak demikian. Jadi Nabi SAW disebutkan bahwa setelah salam dari salat, dari mengimami salat, beliau mengucapkan astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru Nabi menghadapkan
fisiknya atau badannya atau wajahnya ke jamaah. Dan para ulama mengambil sebuah hukum di sini. Apa hukum? Hikmah hukum di sini bahwa seorang makmum sekalipun ketika sholat jamaah, setelah salam dari sholatnya jangan langsung kabur. Tuntunan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat yaitu sampai maksimal, bukan minimal maksudnya, Nabi atau imam menghadapkan wajahnya ke jamaah. Baru di situ mungkin yang mau pergi. Artinya yang mungkin dia tidak sempat zikir, mungkin ada hajat, ya kan, ada hajat keperluan sehingga mungkin zikirnya sambil berjalan, boleh. Atau memang tidak zikir rupanya, karena memang tidak wajib. Baru dia berdiri, artinya menghadap jamaah. Ya, yang mau berdiri silakan pulang. Ya. Jadi bukan salam langsung kabur. Jadi imamnya belum aja menghadap jamaah, sudah nggak ada jamaahnya. Ini nggak boleh. Jadi sebagaimana sholat itu berjamaah, maka selesai diperhatikan dulu, jangan langsung kabur. Termasuk, sebagian orang yang masbuk sholat, sedikit tambahan ya, ini faedah fikih. Orang yang masuk biasanya imam baru salam pertama langsung berdiri, ini kesalahan fatalan. Masbuk, ya, tahu masbuk kan? Terlambat sholat jamaah, dia tidak boleh bangkit untuk menambah rakaat sampai imam salam yang kedua, bukan salam pertama. Dan kebanyakan kaum muslimin nggak paham seperti ini. Jadi imam baru assalamualaikum sudah berdiri. Jadi sehingga ketika imam assalamualaikum selesai, sudah selesai satu rakaat. Banyak seperti itu. Dan ini kesalahan. Harusnya apa? Salam 2 kali selesai, baru dia berdiri untuk menambah rakaat yang kurang. Sehingga orang masbuk pun ada adab-adabnya, ada hal yang perhatikan, tidak asal-asalan. Jangankan mendahului tidak boleh, terlambat juga tidak boleh. Sebagian orang imam sudah bangkit dari sujud terus, ini kesalahan. Banyak kan seperti itu? Masih banyak. Atau imam belum sujud, dia sujud duluan. Ini bukan bermakmum namanya, di sisi imam. Dan dia tidak sah berjamaah seperti itu, bahkan batal sholatnya. Batal sholatnya. Baik, sedikit faedah karena ada kaitan dengan sini. Nah, setelah Nabi selesai sholat, tentunya membaca, dalam riwayat lain disebutkan Nabi setelah selesai membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru menghadapkan badannya atau wajahnya ke jamaah. Kemudian di situ Nabi langsung bertanya kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang diucapkan Rabb kalian? Ini sebuah pertanyaan yang tentunya mengambil perhatian ya. Karena para sahabat kan tidak tahu, tidak menerima wahyu. Siapa yang menerima wahyu? Hanya Rasul kan. Sahabat tidak menerima wahyu. Kalau jadi wahyu saingan nanti. Madza hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian wahai para sahabatku apa yang diucapkan Rabb kalian? Maka para sahabat adalah generasi yang memiliki adab tinggi dalam ilmu, termasuk memiliki adab ketika bersama Nabi, ya, baik di masjid ataupun di luar masjid. Maka menjawab, qalu Allah wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nah, ini juga adab etika. Qala, maka Nabi mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, atau asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, bahwa kata Nabi, ada sebagian dari hamba-hambaku, maksudnya Nabi menyebutkan tentang ucapannya Allah kan, bahwa Allah mengatakan asbaha bi min ibadi mu'minun bi wa kafirun, sebagian dari hamba-hambaku di pagi harinya dia beriman dan sebagian ada yang kafir. Artinya ada sebagian dari hamba-hamba Allah di pagi hari dia beriman, ada juga yang di pagi harinya dia sudah kafir. Fa'amma man qala, adapun orang yang mengatakan di pagi harinya mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, bahwa kita diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah.
Fadzalika mu'minun bi, itulah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kawakib, dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Tadi malam hujan kan? Alhamdulillah hujan tadi malam. Artinya siapa yang di pagi hari mengatakan bahwasannya apa? Hujan ini atau kita diberikan hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah, kata Nabi, ucapan ini menunjukkan dia beriman kepada Allah dan kafir terhadap bintang-bintang. Imannya hanya kepada Allah. Sedangkan wa amma man qala, sedangkan jika ada orang mengatakan di pagi harinya mutirna binau'in kadza wa kadza, jika ada orang tadi malam hujan terus pagi hari mengatakan, oh tadi malam hujan itu karena bintang ini, karena bintang itu. Ya, di pagi hari dia mengatakan, oh tadi malam hujan itu karena kemarin itu saya tadi malam melihat bintang ini seperti itu, maka ya wajar tadi malam hujan karena bintang ini bintang itu. Nah, kata Nabi, ucapan seperti ini menunjukkan fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, itulah orang yang dia kafir terhadap Allah tapi imannya kepada bintang-bintang. Dan ini ucapan ya, ucapan itu bahaya enggak? Bahaya jika tidak memperhatikan akidah. Karena seorang beriman penentunya apa? Penentu dohirnya apa? Ucapan kan? Seorang beriman penentu dohirnya apa? Ucapan. Meskipun dasarnya iman gitu kan. Dan memang al-imanu ma waqara fil qalbi, seorang dikatakan beriman itu pertama yang tertanam dalam hati, keimanannya kepada Allah. Kemudian bentuknya dia diterima keimanannya dengan ikrar. Ikrar dengan apa? Lisan. Nah, di sini lihat ucapan yang seperti ini menunjukkan ucapan kekufuran, yang mengatakan bahwa kita hujan karena bintang ini bintang itu, ini kekufuran. Ya, sebagaimana ketika orang mengatakan kita dapat turun hujan karena Allah dan rahmat Allah, karunia Allah, maka ini bentuk keimanan. Ya, dan dia mengakui bahwasannya nikmat apapun itu milik Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini matiin aja lampunya. Hemat listrik. Kecuali gelap, ini terangan. Nah, kan enak. Jadi adem. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hukum-hukum berkaitan dengan ucapan seperti ini. Kemudian sedikit lanjutkan hadisnya. Walahuma min hadits Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan dari keduanya, yaitu dari Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari, dari riwayat Abdullah bin Abbas, maknahu, secara makna, arti secara makna tentang ucapan. Qala ba'duhum laqad sadaqa nau'un kadza wa kadza. Jadi gini, jika ada orang mengatakan tadi malam hujan turun, karena dia berkeyakinan bintang ini bintang itu, maka kata Ibnu Abbas di sini secara makna, qala ba'dhum, sebagian orang mengatakan laqad sadaqa nau'un kadza wa kadza, si fulan telah membenarkan bintang ini dan bintang itu karena adanya hujan. Maka dengan sebab ucapan itu, fa anzalallahu hadhil ayah, Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan ayat, yaitu surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat surah ini di ayat yang 82, di awal ayat, di awal bab, ya kan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat surah Al-Waqiah yang ayat 82-nya di awal ayat.
Qala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Intinya di sini dari riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa sebab turunnya surah Al-Waqiah 75 sampai 82 ini tentang ucapan sebagian orang yang mengatakan tadi hujan ini turun karena bintang ini bintang itu. Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang larangan ini, yaitu surah Al-Waqiah 75, di mana Allah berfirman, ya, cuma di sini hanya potongan ayat aja, hanya potongan ayat, tidak sempurna ayatnya. Sebentar. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sekali-kali aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Bimawaqi', mawaqi' itu jamak dari mauqi'. Fala uqsimu, sekali-kali aku bersumpah, bi dengan mawaqi'. Mawaqi' itu jamak dari mauqi'. Mauqi' itu tempat, mawaqi' tempat-tempat. An-nujum bintang-bintang, maksudnya tempat beredarnya bintang-bintang. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengerti. Innahu laqur'anun karim, ini sungguh Al-Qur'an yang sangat mulia. Innahu, sesungguhnya ucapan yang Nabi ucapkan, yang dia adalah kalamullah, laqur'anun karim, sungguh itu Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, itu tercatat di kitab yang terpelihara, maksudnya Lauhul Mahfud. Karena Al-Qur'an sebelum sampai kepada Nabi di mana dulu? Di Lauhul Mahfud. Dan saya sudah menyampaikan, saya kira, bahwa turunnya Al-Qur'an kepada Nabi itu 2 tahapan. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, diturunkan secara menyeluruh 30 juz di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Ini tahapan pertama Al-Quran turun, ya. Saya ulangin bahwa Al-Quran turun itu 2 tahapan. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfud, fi kitabim maknun, maksud fi kitabim maknun, kitab yang terpelihara, maksudnya Lauhul Mahfud. Al-Quran sebelum turun kepada Nabi itu di Lauhul Mahfud yang terpelihara, diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah juga suatu tempat. Baitul Izzah itu tempat di mana Nabi mengatakan fi Baitul Izzah fi sama'id dunya, bahwa Baitul Izzah itu letaknya di langit dunia. Mana langit dunia? Langit dunia maksud langit yang dekat dunia, langit pertama. Karena langit ke-7 itu dekat arsy, langit ke-7 itu di bawah arsy. Langit pertama itu maksudnya langit dunia, yang dekat dunia ini. Langit kedua terus sampai ke atas, dan langit ke-7 itu di bawah arsy. Nah, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Diturunkan secara menyeluruh 30 juz di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Sedangkan tahapan kedua dari Baitul Izzah tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, melalui malaikat Jibril diturunkan secara bertahap, atau bahasanya berangsur-angsur, mufarraqan. Diturunkan secara apa? Bertahap atau berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan, atau ibtidaan. Jadi istilahnya apa? Sebab turunnya Al-Quran itu ada 2 kategori. Kategori pertama ibtidaan. Ibtidaan itu maksudnya tanpa sebab. Tanpa sebab itu yang nggak ada sebab. Yang kedua, turunnya Al-Quran karena ada sebab, musabbaban, karena ada sebab. Contoh seperti ayat ini. Turunnya ayat ini karena orang-orang mengatakan turunnya hujan karena bintang ini bintang itu, maka Allah pun turunkan surah ini. Itu musabbaban.
Di dua kategori turunnya Al-Quran kepada Nabi. Satu ibtidaan, itu maksudnya apa? Ibtida itu permulaan tanpa ada sebab, seperti ya turunnya ayat pertama, surah pertama Iqra itu kan, atau surah-surah yang lain. Sedangkan yang kedua musabbaban karena ada sebab, seperti contohnya ketika Nabi ketakutan dan berselimut sehingga turunlah surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, gitu. Atau seperti surah Al-Kafirun, turunnya surah Al-Kafirun itu musabbaban karena ada sebab. Apa sebabnya? Orang-orang musyrik minta kepada Nabi toleransi beragama, ya kan? Kata mereka, wahai Muhammad, sudahlah kita damai saja. 1 tahun ini kalian nyembah berhala kami, nanti tahun depan kami nyembah Tuhanmu. Nabi nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab Nabi, sampai turunnya surah Al-Kafirun. Nah, turunnya surah Al-Kafirun musabbaban karena ada sebab. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Entah turunnya karena ibtidaan, karena tidak ada sebab, atau karena sebab. Selama berapa? 23 tahun, diturunkan selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun setelah hijrah ke Madinah. Karena ya ayat-ayat Al-Quran itu ada namanya Makkiyah, ada namanya Madaniyah. Makkiyah itu maksudnya kata ulama surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan itu kategori yang disebutkan oleh para ulama. Meskipun nisbatnya kepada Makkah, itu Makkiyah itu kota Makkah. Ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, maksud Makkiyah nisbat ke kota Makkah, itu asalnya. Sedangkan Madaniyah ayat Al-Quran yang turun di Madinah. Itu nah pendasar apa? Penisbatan namanya. Tetapi pendapat yang diambil oleh para ulama tentang istilah Makkiyah Madaniyah itu, adapun Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi melalui Jibril sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya tidak di kota Makkah. Karena bisa jadi turunnya Al-Quran tidak plak di kota Makkah, bisa jadi mungkin Taif dan sebagainya. Kan Taif tidak termasuk kota Makkah. Tapi kategori Makkiyah itu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madaniyah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah, meskipun tidak di kota Madinah. Contohnya apa? Contoh maunya surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Di antara potongannya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Atau awal-awal ayatnya uhilla lakum hurrima alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Di potongan ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini Madaniyah, tapi turunnya di Arafah. Dan Arafah tahu di mana? Dekat Mekah. Ya. Ayat ini Madaniyah, tapi turunnya di Arafah. Tapi kenapa para ulama menisbatkan ayat ini Madaniyah? Karena turunnya setelah Nabi hijrah. Sedikit tambahan tentang ulumul Quran. Taib. Nah, ayat ini turun, yaitu surah Al-Waqiah turun ketika orang-orang ketika itu mengatakan hujan ini turun karena bintang ini bintang itu. Sehingga Allah menurunkan ayat ini bahwasannya sekali-kali bahwa aku bersumpah ya dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang, dan sampai ayat bahwasanya innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran yang itu adalah Al-Quran yang sangat mulia, fi kitabim maknun, tersimpan di kitab, di tempat yang terpelihara, itu Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali orang-orang, kecuali apa? Hamba-hamba yang disucikan. Nah, dan sebagian besar berpendapat yang dimaksud al-mutahharun ay al-malaikah, para malaikat, bahwa Al-Quran tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Tanzilu min rabbil alamin, diturunkan dari Rabb semesta alam. Nah, kemudian setelahnya afa bihadzal hadithi antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh berita ini dari Al-Quran?
Artinya apakah kamu menganggap remeh berita yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran? Ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna, ini yang menjadi inti. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kalian, kalian dustakan dengan menisbatkan rizki ini kepada selain Allah. Artinya Allah membahasakan hujan itu rizki. Wa taj'aluna rizqakum, kalian jadikan hujan yang turun ini, maksudnya hujan itu maksudnya, karena rizki itu maksudnya hujan. Dan memang rizki itu nikmat, bukan? Nikmat, dan dia, hujan itu maksudnya, hujan itu rizki dan dia nikmat. Dan Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum, dan kalian jadikan rizki kalian ini, maksud rizki hujan ini, annakum, kalian tukadzibun, mendustakannya dengan apa? Dengan menisbatkan kepada selain Allah, kepada bintang-bintang ini dan sebagainya. Dan ini sebuah kesyirikan. Nah, itu inti dari yang disampaikan oleh Ibnu Abbas secara makna dari ayat-ayat seperti ini. Dan ingat, kita pernah menyampaikan bahwa adapun Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu kekhususan Allah, ya. Tidak berlaku bagi hamba bersumpah dengan selain Allah, termasuk menisbatkan, kan? Karena sumpah itu bagian dari apa? Pengagungan. Sumpah itu pengagungan, ta'zim, pengagungan. Maka siapa yang berhak diagungkan? Hanya Allah, kan? Karenanya ketika Nabi mengatakan man arada an yahlif falyahlif billah, siapa yang hendak bersumpah, bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Karena Rabb yang berhak diagungkan hanya Allah, yang lain tidak. Yang lain tidak boleh. Sehingga Nabi menegaskan di hadis yang lain, man arada an yahlif, siapa yang hendak bersumpah. Sumpah itu isinya mengagungkan. Maka ketika orang bersumpah atas nama batu, berarti dia mengagungkan siapa? Batu. Atau bersumpah atas jin, berarti dia mengagungkan apa? Jin. Dan tidak berhak. Yang berhak diagungkan hanya Allah. Sehingga Nabi mengatakan man arada an yahlif falyahlif billah. Termasuk rizki itu milik siapa semuanya? Milik Allah, kan? Maka rizki apapun hendaklah dinisbatkan kepada Allah, karena seluruh nikmat itu sumber dari Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dari surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, kata beliau alif lam dari kalimat hamdu, kan? Alhamdulillahi, kata Imam Katsir, alif lam yang nyambung atau bersatu dengan kalimat hamdu, alhamdu itu dilalatun listighraqi jami'il mahamidillah. Alif lam ini sebagai tanda bukti bahwa memang nikmat apapun itu pemiliknya hanya Allah. Nikmat apapun, sebutkan antum, nikmat apa saja, sebutkan Allah. Nikmat apa? Atau ada nggak nikmat di muka bumi ini yang bukan dari Allah? Ada nggak? Bisa menyebutin? Air putih panas, nikmat, alhamdulillah. Nikmat seruput air panas dari siapa? Dari Allah aslinya, kan? Meskipun yang antarkan sini bukan langsung dari Allah, tapi intinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi? Atau sebutkan sesuatu di muka bumi yang bukan milik Allah. Nggak ada. Kalau antum mengatakan, Ustaz, meja ini atau handphone ini milik saya, Ustaz. Oke, milik engkau. Nah, terus dari mana kau dapat? Dari uang saya, Ustaz. Dari mana kau dapat uang? Bekerja, Ustaz. Ya. Siapa yang menunjukkan kau kerja ke situ? Siapa yang memberikan kau ilmu untuk bisa mencari uang? Dan siapa yang menciptakan dirimu sehingga pandai mencari duit? Siapa yang menciptakan dirimu dan memberikan ilmu kepadamu yang dengannya kau pandai cari duit dan ngerti duit? Jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kembali kepada Allah. Semua kembali kepada Allah. Maka di sini bentuk menisbatkan hujan kepada selain Allah itu bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Ya. Apalagi keyakinannya bahwa hujan itu karena bintang ini, jelas ini kekufuran. Walaupun sebenarnya mengatakan jika dia ucapannya hujan itu turun karena ini, tapi keyakinannya bukan
penurun, tapi hanya sebagai batas wasilah. Dia meyakini hujan itu memang Allah yang menurunkan, tapi karena sebab bintang ini, itu juga bagian dari kekufuran. Meskipun para ulama mengatakan bahwa di sini kufurnya kufur kecil atau syirik kecil, karena dia masih meyakini Allah sebagai penurunnya, cuman dia menisbatkan penyebabnya kepada selain Allah, sedangkan tidak ada nas Al-Quran maupun hadis yang menyatakan hujan turun karena bintang ini, nggak ada. Kalau ada nasnya secara syar'i jelas kita harus apa? Menisbatkan kepada selain Allah, tapi setelah Allah dulu. Contoh umpamanya gini, kita semua terlahir lewat siapa? Ayah ibu kita kan. Kalau seandainya mengatakan, kalau seandainya ada orang mengatakan saya ada bapak ibu saya yang mengadakan, dan keyakinannya bahwa yang menciptakan dirinya bapak ibunya, jika itu keyakinannya dengan ucapan saya ada karena bapak ibu saya, maka ini sebuah kekufuran. Jika dia mengatakan saya ada karena bapak ibu saya, tapi keyakinannya tadi yang mengadakan, yang menciptakannya bapak ibunya, maka ini kekufuran. Tapi kalau mengatakan saya ada wasilahnya bapak ibu saya dan Allah yang telah menciptakan saya, atau Allah yang telah menciptakan saya melalui bapak ibu saya, maka ini bukan kekufuran. Maka ini bukan kekufuran. Saya ada, Allah yang menciptakannya melalui bapak ibu saya. Apa maksudnya? Nah, beda antara saya ada karena bapak ibu saya dengan keyakinan bapak ibunya yang mengadakan. Tapi sekarang intinya bab ini hanya itu ya. Kemudian kita masuk pada masail, ringkasan inti bab. Fihi masail. Di dalamnya ada poin-poin inti. Yang pertama tafsir ayatil waqiah, penjelasan surah al-waqiah. Dan inti dari surah al-waqiah maksudnya ayat 7, ayat 82 ya. Maksud dari inti surah al-waqiah itu maksudnya di ayat 82. Sebagaimana yang dibawakan saya di awal bab, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian menjadikan rizki yang ada pada kalian dinisbatin kepada selain Allah. Artinya rizki itu datang dari Allah kepada buat kalian. Maka jangan sampai kalian dustakannya jangan sampai kalian dustakan dari Allah, tapi dan menisbatkan kepada selain Allah, dan ini sebuah kekufuran. Ats-tsaniyah dzikrul arba'ah allati min amri jahiliyah. Di bab ini Syekh membawakan hadis yang menyebutkan 4 hal yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah. Apa saja? Di dalam hadis Nabi menyebutkan ada 4 hal dari kebiasaan kaum jahiliyah yang masih dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Apa saja? Kemarin sebutin dalam hadis apa ya? Yang pertama, al-fakhru bil ansab, atau bangga dengan nasab. Merasa bangga keturunan ini, keturunan itu, bangga dengan nasab. Itu kebiasaan kaum jahiliyah. Bangga jadi orang Jawa mamanya, bangga jadi orang Sunda, jadi orang Batak, dan merasa istimewa. Jika iya, maka itu apa? Min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menilai sebuah kemuliaan seseorang pada nasab, kan? Tidak pada sukunya, tidak. Dan kita sudah menyebutkan di kesempatan yang lalu bahwa Allah membedakan kulit seseorang, membedakan rambutnya, membedakan suku-sukunya, membedakan kewarganegaraannya. Untuk apa? Lita'arofu, untuk mengenal. Oh, kayak wong Jawa ya wis wong Jawa. Oh, kayak Sunda. Kamu tuh Batak, oh Batak. Untuk mengenal, supaya apa? Supaya mudah bermuamalah. Apa maksudnya? Contoh namanya, orang Jawa ketemu orang Batak. Kalau orang Jawa ngerti bahwa temannya itu orang Batak, ya sudah maklum kalau ngomongin keras.
Ya kan gitu. Kan untuk mengenal, dan mengenal tujuan apa? Muamalah, sudah. Oh, koncoknya wong Batak. Terus kalau dia ngomong banter ya, wah, apa maklumi saja. Ya kan? Dia banter belum tentu marah gitu kan. Orang Jawa beda lagi gitu kan. Ngomongnya pelan gitu. Umumnya walaupun yang banter juga banyak gitu kan. Oh, si fulan tuh ngomongnya pelan. Oh, wajar wong Jawa. Wajar orang Jawa. Ya kan? Artinya sudah, nggak usah dipaksakan supaya kayak dia orang Batak, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Minimal orang yang baik sudah selesai. Sudah. Dan tujuan itu muamalah, lita'arafu. Kemudian kelanjutan ayat apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang menjadi keistimewaan di sisi Allah yang paling bertakwa. Sudah. Mau orang Jawa, orang Batak, kulit putih, kulit hitam, pesek mancung, sudah. Selama dia bertakwa, sudah, dia mulia. Itu pun yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Sesama kita hanya menilai secara zahir. Oh, orang Jawa sudah. Ya. Kalau ngomong sama sana jangan kaget ya, itu orang Batak. Oh ya. Nah, itu aja sebenarnya, enggak lebih dari itu. Lita'arafu. Nah, bangga dengan suku, bangga dengan nasab, bangga dengan kewarganegaraan, ini apa? Min amril jahiliyah. Yang kedua, wa ta'ni fil ansab. Nah, biasanya apa ta'ni fil ansab? Merendahkan nasab orang lain. Termasuk gini. Maaf. Ada orang mamanya lahir di luar nikah. Ada seseorang terlahir dari hasil hubungan di luar nikah. Secara hukum syar'i, apakah anak ini memikul dosa ayah ibunya? Nah, tidak kan? Secara hukum syar'i, anak yang terlahir dari hasil hubungan zina, dia tidak membawa dosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah dalam berbagai ayat. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah engkau berbuat dosa dan orang lain memikuli, tidak. Maka ketika anak itu terlahir dari hubungan di luar nikah, yang berdosa siapa? Bapak ibunya. Dia tidak akan diadab, anaknya diadab gara-gara apa? Hasil hubungan nikah. Maka kita pun, maksudnya kita yang alhamdulillah Allah lahirkan dari pernikahan yang sah, jangan memandang orang yang lahir dengan kondisi tadi di luar hubungan nikah kemudian melecehkannya. Anak orang dua bapak, anak zina di hadapannya, ini menyakiti orang lain atau menyakiti orang tersebut. Karena seseorang terlahir dari hasil hubungan luar nikah itu takdir siapa? Takdirmu apa takdir bapak ibunya? Takdir Allah tetap. Takdir Allah. Hikmahnya apa? Banyak hikmahnya. Tapi yang jelas di situ bukan berarti apa melecehkan anak yang terlahir tadi. Tidak boleh. Apalagi jelas-jelas nasabnya jelas. Hanya mergo dia dari nasab orang yang tidak terpandang, mamanya dilecehkan pun tidak boleh. Tidak boleh. Dulu kaum jahiliyah tuh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Sufyan ketika itu sering melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud terlahir dari hasil hubungan luar nikah? Tidak, bukan. Karena Abdullah bin Mas'ud terlahir dari suku yang tidak terpandang. Yang kedua, melihat profesi apa? Penggembala kambing, sehingga melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Tapi Islam, Nabi dan Rasulnya memuliakan, tidak? Memuliakan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang mulia, yang paham kalamullah. Beliau seorang penggembala kambing dohirnya yang sering dilecehkan oleh orang, tapi karena beliau adalah orang yang bertakwa, bahkan dalam dadanya hafal kalamullah, Allah muliakan. Allah muliakan karena apa? Karena ketakwaannya dan karena keilmuan terhadap agama Allah. Bahkan yang menjadi yang menjadi sebab ataupun yang menjadi alasan-alasan orang-orang musyrik melecehkan Abdullah bin Mas'ud, selain tadi dari suku yang tidak terpandang, kemudian profesinya menggembala kambing, ditambah fisiknya itu tidak keumuman orang Arab. Orang Arab fisiknya besar-besar kan, besar. Beliau tidak kecil, pendek kecil. Makanya ketika di Madinah
ketika Abdullah bin Mas'ud pernah naik ke sebuah pohon, tersingkap betisnya, dan ternyata kecil, udah orang yang kecil tersingkap betisnya kecil, sehingga sebagian sahabat mentertawakannya. Wah, wong cilik ya pasti betisnya cilik. Ucapan melecehkan atau merendahkan Abdullah bin Mas'ud, sedangkan mereka sahabat semua telah beriman. Apa kata Nabi? La tastahzi'u bi, la tastahzi'u bihi, jangan kalian lecehkan Abdullah bin Mas'ud karena kecil betisnya. Fa inna imanahu aqwa min jabal Uhud. Sesungguhnya kekuatan imannya Abdullah bin Mas'ud lebih kokoh dari gunung Uhud. Berarti Nabi memuji enggak? Memuji apa? Batinnya, memuji yang tidak nampak oleh mata manusia. Dan Nabi memuji demikian karena wahyu Allah tentunya kan. Dan Allah dan Rasulnya hendak menampakkan kepada para sahabat siapa hakikat Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia adalah termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Ya, lihat seperti itu. Karena yang melecehkan nasab seorang amr jahiliyah. Yang ketiga apa? Al-istisqa bin nujum, yang menjadi intibab, menisbatkan hujan turun karena bintang itu, dan itu termasuk perkara jahiliyah, termasuk apa? Kebiasaan kaum jahiliyah. Yang keempat apa? An-niyahah, meratapi nasib atau meratapi sebuah musibah yang telah terjadi. Itu perkara jahiliyah yang sudah kita bahas. Yang ketiga, dzikrul kufri fi ba'dihha. Di pembahasan bab ini disebutkan kufurnya sebagian orang yang menisbatkan hujan turun kepada bintang-bintang, walaupun ada perincian sudah kita jelaskan. Arabi yang keempat, anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Sebagian berpendapat bahwasannya menisbatkan hujan kepada selain Allah tapi sebatas musabbab atau sebatas sebab, dan dia meyakini Allah yang menurunkannya, ini termasuk kekufuran meskipun kekufurannya tidak mengeluarkan orangnya dari keislaman. Ya, yang menisbatkan hujan turun karena bintang ini tapi keyakinannya sebab, yang menurunkan tetap Allah, dia berkeyakinan Allah menurunkan, cuman sebabnya bintang ini, itu termasuk kekufuran juga meskipun keyakinan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya kalau istilah Abdullah bin Mas'ud, kufrun duna kufrin, perbuatannya kufur tetapi tidak mengeluarkan orangnya dari Islam. Dan itu sebagaimana orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tapi tetap hatinya meyakini hukum Allah yang paling baik, tapi realitasnya dia berhukum dengan hukum selain Allah, maka perbuatan dia berhukum dengan hukum selain Allah kekufuran. Tapi karena masih meyakini hukum Allah yang terbaik dan dia mengimani memang hukum Allah, maka perbuatannya kufur tetapi duna kufrin, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya? Ini istilah Abdullah bin Mas'ud, kufrun duna kufrin. Ya. Kemudian yang kelima, al-khamisah, qauluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Nah, maksud dari asbaha min ibadi, ya, di pagi hari hamba-hambaku beriman, mukminun bi, beriman kepadaku, wa kafirun, dan kafir. Maksudnya di sini yang disebabkan apa? Turunnya hujan, turunnya nikmat yaitu hujan, tetapi menisbatkannya kepada Allah ataupun kepada selain Allah, menyebabkan dia beriman atau kufur. As-sadisah yang keenam, at-tafattun lil imani fi hadzal mawdi'. Hendaklah cerdas dalam beriman, terutama dalam pembahasan seperti ini. Artinya beriman itu butuh ilmu kan? Iya enggak? Menjadi orang beriman butuh ilmu kan? Hah? Para jamaah, menjadi orang beriman butuh ilmu enggak? Butuh. Bahkan awal pertama kali sebelum orang itu beriman, Allah menyuruh berilmu dulu kan? Dalilnya apa? Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Karena dasar iman itu ilmu. Dasar kebodohan jauh dari
Ilmu. Makanya hakikat ketika seorang itu beriman, maka harus berilmu. Tentang apa? Tentang imannya. Tentang imannya dulu. Maka sering saya katakan, kadang-kadang ada orang, kita harus waspada dengan bahaya akidah Syiah, mamanya. Syiah bahaya nggak akidahnya? Bahaya. Mana lebih bahaya? Dari akidah Syiah, seorang Muslim ketika melihat ada akidah Syiah. Akidah Syiah bagi seorang Muslim ketika seorang Muslim terkena syubhat akidah Syiah, bahaya nggak? Bahaya. Ketika si Muslim tidak kenal akidahnya, bahaya mana? Muslim tapi nggak kenal akidahnya sendiri, bahaya mana? Mana yang paling bahaya? Dua-duanya bahaya. Mana yang paling bahaya? Muslim tapi nggak kenal akidah sendiri, itu paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Kenapa sekarang paling bahaya? Karena bisa apa? Menyesatkan banyak orang. Apalagi dia punya label kiai, habib. Sudah. Padahal nggak pernah belajar akidah dia. Dia nggak pernah belajar akidah Islam. Hanya mergo keturunan habib, kiai, ustadz. Dari kecil belajarnya apa? Di akidah Syiah. Sampai besar, di doktrin, di baiat. Balik ke Indonesia sama kaum muslimin. Hanya mergo keturunan habib. Tapi akidah yang disampaikan bukan Islam, bukan akidah Islamiyah, bukan akidah Nabi. Bahaya mana bagi kaum muslimin? Bahaya kaum muslimin tidak kenal akidah sendiri. Maka ketika seorang muslim tahu akidahnya sendiri, akidah di luar bahaya memang. Tapi ketika dia punya filter, karena punya akidah sendiri, dia punya filter. Nggak benar itu. Kok bisa nilai? Ya karena saya paham akidah saya. Gitu paham. Dia mengatakan ini sesat ini. Kenapa kata sesat? Saya paham akidah saya. Nah, cuma kalau dia nggak paham akidah sendiri, ada akidah Syiah, dia nggak tahu sesat enggaknya. Oh ya api yo. Yo. Itu kebodohan. Makanya di sini kata Syekh, at-tafattun lil imani fi hadzal mawdi', hendaklah seorang mukmin cerdas dalam imannya, terutama dalam bab ini. As-sabi'ah, yang ketujuh, at-tafattun lil kufri fi hadzal mawdi', hendaklah seorang muslim juga cerdas tentang bahayanya kufur terhadap masalah ini. Maksudnya seorang muslim harus cerdas, harus memahami tentang bahayanya menisbatkan sesuatu dari nikmat Allah kepada selain Allah, terutama dalam masalah hujan. Walaupun tidak hanya masalah hujan ya, termasuk masalah yang lain. Ya, termasuk dalam masalah yang lain. Ats-tsaminah, yang kedelapan, at-tafattun liqaulihi ta'ala, at-tafattun liqaulihi Ibnu Mas'ud, laqad sadaqa nau'un kadza wa kadza. Itu hendaklah kita memahami dari ucapan seseorang yang mengatakan sungguh hujan ini laqad sadaqa nau'un kadza, dia telah meyakini, membenarkan bintang ini dan bintang itu. Ini juga harus dipahami. At-tasi'ah, yang kesembilan, ikhrajul alimi lil muta'allim al-mas'alata bil istifhami anha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, atadruna madza qala rabbukum. Ya, di sini apa? Ada satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ucapan Nabi ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang diucapkan Rabb kalian? Ini sebenarnya metode yang Nabi ajarkan atau metode Nabi dalam memahamkan ilmu, termasuk metode Nabi dalam memahamkan ilmu agama kepada para sahabat. Ngasih sebuah pertanyaan dulu supaya orang pertama apa? Perhatian. Supaya orang perhatian dulu. Yang kedua, kalau Nabi belum memberikan jawaban, supaya orang berpikir dulu. Satu hadis dari Imam Muslim namanya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika Nabi bersama para sahabatnya, di situ ada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar termasuk yang hadir yang paling muda, yang lain tua-tua, dan Umar bin Khattab tidak ada di situ, hanya anaknya Abdullah bin Umar.
Kata Abdullah bin Umar, qala Nabi SAW lana ayya syajaratin la tasqutu waraquha. Ya, kalau istilah kita itu Nabi ngasih pertanyaan seperti teka-teki. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tahu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya? Nah, para sahabat yang tua-tua, kata Abdullah bin Umar, langsung yang kayak ngobrol atau bertanya-tanya ke sesama mereka, menyebutkan pohon-pohon yang ada di pedalaman, di Badiah. Tapi Abdullah bin Umar langsung mengetahui bahwa itu pohon kurma. Dan Abdullah bin Umar itu cerdas loh. Ketika Rasul mengatakan demikian, pohon apa yang tidak pernah jatuh daunnya, langsung beliau di benaknya mengatakan itu pohon kurma. Tapi beliau ketika hendak menjawab, pekewuh, apa istilahnya, malu sing tak pakai wong tua-tua, takut nanti merasa gimana yang tua-tua kan, maka beliau diam. Tapi pengen jawab sebenarnya. Sampai Nabi, siapa yang tahu? Nggak ada satu pun dari sahabat yang tua-tua bisa menjawab. Mereka mau nyebutin pohon-pohon yang ada di pedalaman. Abdul Umar mau menjawab tapi merasa malu dengan kondisi. Bukan malu pada Rasulullah, malu di situ banyak orang-orang tua. Nah, gitu. Kalau nyebut nanti, oh, caci deh, kok pinter ya, takut gitu. Akhirnya nggak ada yang jawab. Nabi mengatakan, tilka syajaratun nakhlah. Kata Nabi, itulah pohon kurma. Itulah pohon kurma, kata Nabi. Ini metode Nabi juga dalam memahamkan ilmu kepada para sahabat. Termasuk di hadis ini, Nabi mengatakan, atadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang diucapkan Rabb kalian? Tentunya para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, di hadis ini kata pengarang bahwa ikhrajul alim lil muta'alim al masalah. Jadi seorang guru memberikan suatu pertanyaan atau suatu masalah yang masalah pertanyaan apa bisa dipahami oleh murid-muridnya, oleh jamaahnya, sehingga berpikir untuk mencari jawaban. Ketika dia berpikir untuk mencari jawaban, kalau ternyata jawabannya benar, menguatkan pemahamannya. Kalau jawabannya salah, berarti apa? Mendapatkan ilmu yang benar. Dan itu metode pertanyaan. Dan metode paling mudah dipahami banyak orang. Tapi sering diabaikan metode ini. Al-asyiratu yang ke-10, yang terakhir di antara inti poin bab ini, kata beliau, wa'idun naihah, bahwa di bab ini Nabi mengancam orang yang naihah. Apa naihah? Yang meratap. Bahwa orang yang meratapi sebuah musibah itu ancamannya keras. Itu apa? Orang yang berbuat niyahah dan tidak bertobat sebelum meninggalnya diancam akan diadab di hari kiamat, dikenakan pakaian dari tembaga, dan dia terkena sesuatu yang menyakitkan di kulitnya. Ini inti dari pembahasan bab tentang al-istisqa'u bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ada pertanyaan sebelum masuk bab baru? Setelah bab ini kita masuk bab qaulillahi ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada yang bertanya? Masalah bintang-bintang sebelum kita lanjut bab tentang cinta. Gak ada? Lanjut. Gak ada yang punya buku? Yang pegang buku berapa orang? Mana bukunya? Nanya apa buku? Bawa buku nggak? Kita sering mendengarkan kalau hujan turun itu kadang ada orang bilang ada musimnya. Gimana? Musimnya, ada musimnya. Hujan turun. Hujan turun. Terus itu ada musimnya. Apakah itu juga sama aja? Itu dilarang. Kalau ucapannya zahir enggak, insya Allah. Hanya sebatas ucapan ya. Tapi kalau bersamaan keyakinannya terhadap bintang-bintang ya keliru. Tapi kalau secara zahir ya ucapan itu insya Allah tidak termasuk. Ya sekarang turun hujan terus ya, musimnya. Insya Allah nggak termasuk. Maksudnya tidak terlarang. Tidak sampai kepada larangan sebagaimana yang kita bahas dalam bab ini.
tidak termasuk insya Allah. Atau orang memprediksi umumnya hujan turun, biasanya kalau September, Oktober, November, Desember biasanya deras-derasnya hujan, dan ini pun tidak termasuk insya Allah karena keumumannya seperti itu. Karena di kita kan negeri tropis ya, dia hanya bukan menisbatkan, dia hanya menjelaskan secara umum bahwa biasanya di negeri kita turun hujan tuh di bulan-bulan September, Oktober, November ya. Cuman jika meyakini karena tadi berbernya itu juga ada bahayanya. Atau istilahnya mungkin kayak hanya gatu-gatuan. Oh, gatu-gatuan. Cok gali cok. Yes. Kan deres itu. Ber September, Oktober, November, Desember. Nih kan sebelumnya kan tus jadi ini berarti apa? Musimnya sat. Yang jelas ini tidak benar, dan saya katakan kalau hanya sebatas gurauan yang sifatnya tidak ada keyakinan apapun ya tidak masalah sih. Cuman seharusnya dihindari juga, harus dihindari apalagi kita sudah berilmu. Katakan hujan alhamdulillah, masya Allah ini sudah mulai turun hujan terus ya. Memang biasanya bulan-bulan ini sering turun hujan, alhamdulillah, dan itu tidak masalah, tidak masalah karena memang di kita musim hujan ya, di kita ada musim hujan yang frekuensinya tidak seperti tempat-tempat lain ya. Kalau di Arab Saudi hujan itu setahun paling 4-5 kali aja, dan itu nggak bisa diprediksi kapan. Tapi biasanya kalaupun diprediksi biasanya mendekati musim dingin. Itu juga prediksi umum ya, tapi kapan pastinya ya Allah tahu. Sama kita di musim penghujan biasanya kan September, Oktober, November, Desember. Apakah dipastikan bulan-bulan ini setiap hari hujan? Kan nggak juga kan, cuman rata-rata frekuensinya besar ketimbang di bulan-bulan yang lain. Umpamanya Agustus atau sebelumnya, kadang sebulan nggak ada hujan. Karena musim-musim apa? Musim paceklik atau musim panas nih, ya itu hal yang wajar. Ya, cuman meskipun di bulan penghujan gitu kan kita bisa memastikan setiap hari. Ya, kalaupun setiap hari pun frekuensi bisa berbeda-beda. Mungkin hari ini hujannya 1 jam, besok mungkin setengah jam. Ya. Tapi kan keumumannya sering turun hujan. Nah kalau di Arab Saudi, malam saya di sana bahwa biasanya kalau turun hujan itu di musim setelah musim panas, kemudian masuk musim semi. Nah musim semi itu peralihan musim panas ke musim dingin. Musim semi itu musim apa, peralihan atau masa transisi musim panas ke musim dingin. Nah biasanya diawali musim panas itu diawali dengan apa namanya, hawa panas tidak terlalu menyengat seperti di pertengahan ya. Kalau di pertengahan musim panas bisa sampai 60 derajat biasanya di Saudi ya, pas puncaknya musim panas bisa sampai 60 derajat Celcius. Kayak apa di sini? Sudah kepanasan ya. Karena saya biasa dulu waktu zaman saya kuliah kalau liburan itu kan di musim panas, tapi belum di puncaknya musim panas. Saya biasanya liburan musim panas itu sudah masuk musim panas dan sudah kuat, tapi belum puncaknya. Biasanya saya pulang itu cuaca panas sudah antara 50 sampai 55, antara 50 sampai 55 itu mau puncaknya musim panas. 55 sudah musim panas. Kenapa? Kalau sudah segitu 50 derajat Celcius biasanya jam 8 aja sudah nyengat. Jam 8 pagi loh, sudah nyengat banget. Jam 8 pagi sudah mendekati puncak musim panas. Jam 8 pagi sudah terasa panas. Di Kuwait itu luar biasa panas ya. Kayak di kita jam 11, jam 12. Nah, makanya sering saya dulu zaman waktu kuliah itu kadang-kadang pas kebetulan mau ke masjid nggak ada pakaian kecuali di mesin cuci, udah keringan dulu bentar, pakai ke masjid cuma 3 menit kering, masuk masjid udah kering. Serius, saya nggak bohong. 3 menit atau 5 menit berjalan, jalan kaki, sebelum masuk ke masjid sudah kering. Wallah nggak apa? Itu mau puncak musim panas kita 50 derajat Celcius sampai 55 lah ya. Masih jam-jam 11 itu sudah mulai 55 sudah. Dan di cuaca segitu, kondisi subuh itu kita kalau keluar mau ke masjid kan sana juga jalannya sudah diaspal kan, itu pantulan hawa panas dari serapan aspal itu masih mengenai wajah kita, terasa. Bahkan kalau
siang hari seperti ini jam 11 ya. Allah saya kadang masih ingat jam segini, jam 11 sampai jam 12 mau ke masjid itu ya, kayak muka itu di depan bara api. Wallahi, kalau jenengan di kampung yang punya tungku perapian, tungku perapian mawon bakar, kalau musim dingin yang tinggal di desa pasti paham ya, subuh-subuh kademen nih mboe masa opo ngarepen karena ngasih kecil saya seperti itu, bahkan di mertua saya di Solo masih seperti itu, masih itu kok negas orang gelem mau sampai mati aku orang kebas dan masih banyak kayu sana, masih banyak kayu, sehingga saya kadang kalau sana masih gini kalau pagi-pagi. Nah pas tungku itu panas kan, jarak 1 meter aja terasa itu. Masa begitulah pas mau puncak musim panas, kadang-kadang jam 11 siang itu jalan di aspal tuh hawa itu sampai anak saya gini, itu baru api panas dunia, belum panas setengah, kena utubillah. Nah intinya di sini bahwa apa ya, menisbat apa namanya, kalau hanya mengatakan bahwa sudah musimnya hujan nggak apa-apa, itu insya Allah tidak sampai merusak akidah, tidak, itu hanya ucapan yang karena memang keumumannya sering seperti itu, insya Allah nggak masalah. Yang lain ada? Sudah? Kita lanjut bab baru, bab ke-31. Bab ke-31 tentang cinta, tentang love. Enaknya ada yang bacakan dulu, kita dengar baru saya jelaskan. Ini ada korinya. Baik, kita baca. Bab atau qala al-muallif rahimahullah taala, pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau rahimahullah. Babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Beliau membawakan bab dengan judul bab firman Allah. Kan luar biasa kan? Babnya firman Allah. Dan Al-Quran yang beliau bawahi surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas, sebagian manusia, man, ada yang yattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillah, selain dari Allah, andada, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, saingan-saingan. Yang saingan itu yuhibbunahum, mereka cintai. Artinya saingan-saingan yang mereka jadikan sesembahan selain Allah, mereka cintai kahubbillah, layaknya mereka mencintai Allah. Layaknya apa? Mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang dibawakan Syekh. Ini judul bab yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab firman Allah. Nah, tentang apa ayat ini? Tentang masalah cinta, yaitu terutama kecintaan kepada Allah dan kepada selain Allah. Tentang kecintaan kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka secara mendasar, orang yang mengaku beriman kepada Allah, hendaklah cintanya hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Bahkan terbukti para ulama menjelaskan bahwa pilar ibadah itu pertama kali itu mahabbatullah. Jadi pilar ibadah itu ada 3. Apa pilar? Pilar itu apa? Tiang penegak sebuah bangunan. Para ulama seperti Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa usulul ibadati thalathah. Pokok dasar tiang ibadah itu ada 3. Yang pertama mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Yang kedua ar-raja, penuh harap. Yang ketiga
Al-khauf, rasa takut. Al-khauf, rasa takut. Nah, yang pertama mahabbatullah. Beliau mengatakan anna mahabbatallahi min warathatil iman. Bahwasannya kecintaan seorang hamba kepada Allah itu buah dari iman itu sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang yang mencinta Allah dia tidak beriman, nggak mungkin. Tidak mungkin, mustahil orang yang tidak beriman kepada Allah kemudian dia mencintai Allah, nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa mahabbatullah itu buah dari imannya kepada Allah. Ketika dia beriman kepada Allah, maka akan lahir dalam hatinya kecintaan kepada Rabb yang ia sembah, Rabb yang dia beribadah kepadanya. Dan itulah dasar ibadah, kecintaan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, otomatis tadi kan bahwa orang yang komitmennya beriman kepada Allah, otomatis cinta hakikinya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Apalagi dia pilar ibadah. Begitu pula orang yang menyembah selain Allah, maka cintanya kepada selain Allah. Sebagaimana gini, apa arti ibadah? Ma makna ibadah? Apa makna ibadah? Ada yang tahu? Apa makna ibadah? Enggak, makna bahasa. Definisi kepanjangan. Makna bahasa aja. Kurang. Nyerempet, kurang. Ibadah secara bahasa itu at-tadhallulu wal khudu'. Ibadah secara bahasa at-tadhallul. Apa tadhallul? Penghinaan diri. Wal khudu' dan ketundukan. Maka orang yang menyembah Allah otomatis menghinakan diri kepada siapa? Kepada Allah. Menghinakan diri kepada Allah. Wal khudu' dan tunduk kepada Allah yang ia sembah. Nah, ini penghinaan diri dan ketundukan kepada yang disembah akan melahirkan mahabbah, cinta. Melahirkan apa? Mahabbah, cinta. Dan ini ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada siapapun yang menjadikan sesembahannya yang disembah. Maka ketika orang, contoh, ketika orang menyembah pohon, dia nyembah pohon, maka ketetapan Allah ketika dia menjadi hamba pohon dan dia menyembah pohon, otomatis orang ini menghinakan diri ke siapa? Ke pohon. Kalau dia menghinakan diri ke pohon, berarti menganggap pohon ini mulia nggak? Mulia. Lebih mulia dirinya apa lebih mulia pohonnya? Pohonnya. Maka jadilah dikeramatkan, gitu. Dibikin pagar, nggak boleh disentuh, nggak boleh digerak-gerakkan. Ya seperti itu. Karena setiap orang yang menyembah apapun selain Allah pasti ada namanya mahabbah, kecintaan. Makanya ketika kita yang Allah takdirkan menjadi hamba Allah dan mencintai Allah, ketika kita hendak memberantas orang-orang yang menyembah selain Allah, jangan pernah mencela sesembahannya di hadapan mereka. Mencela, menjelek-jelekan. Kenapa? Karena khawatir akan balas balik. Sedangkan ketika mereka membalas balik, mereka telah mencela Rabb yang hak. Kita nyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, dan kita tahu ini hak. Ada orang nyembah pohon, ya, kemudian kita tahu bahwa orang nyembah pohon pasti ada ketetapan Allah di hatinya, dia mencintai pohon itu. Nah, masalahnya ketika kita mencela pohon itu di hadapan penyembahnya, ingat, di hadapan penyembahnya, kita tahu bahwasanya pohon itu batil kan, tidak berhak disembah, kita tahu, kita paham. Tapi ketika kita mencela pohon itu di hadapan para penyembahnya, apalagi sedang menyembah,
yang ada akan balas dendam bahasanya. Mencela siapa? Mencela Rabb kita. Sedangkan ketika Rabb kita dicela, berarti kan Rabb yang tidak berhak dicela. Karena Allah ilahul haq, semua yang berhak disembah, baik kita dan seluruh makhluk. Dan itu yang dikhawatirkan. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, apa kata Allah? وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa maknanya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, maksudnya di hadapan mereka. Yang pada akhirnya fayasubbullaha adwan, mereka akan balik mencela Allah dengan penuh permusuhan, kebencian. Bi ghairi ilmin, dan tentunya mereka mencela Allah tanpa ilmu. Kenapa demikian Allah sampai melarang? Karena kata Allah, kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum, begitulah karena telah dijadikan indah setiap umat terhadap perbuatan mereka. Orang yang nyembah pohon, maka dia telah menganggap indah perbuatan itu. Orang nyembah pohon, nyembah batu, nyembah kebo, maka dia akan merasa indah dengan perbuatan itu. Kalau merasa indah, otomatis dicela. Ngamuk nggak? Ngamuk. Lalu bagaimana Ustaz? Ya dakwahi, mengajak berdialog, mengajak berpikir. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau dipraktikkan oleh para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kaum Namrud dan kaumnya berpesta di sebuah tempat, berhala-berhala mereka tinggalkan. Kemudian Nabi Ibrahim yang sudah sekian lama mendakwai mereka tak kunjung mau berakal. Akhirnya apa? Ia hancurkan seluruh patung-patung di tempat ibadahnya. Kemudian disisakanlah patung terbesar dan dikalungkan apa? Ampaknya gitu kan. Nah, ketika pulang kaget mereka, ya, patung-patung telah dihancurkan. Kemudian pada akhirnya apa? Mereka mulai mencari-cari siapa pelakunya. Mereka mencari pelakunya siapa. Kemudian mereka curiga kepada Ibrahim, dan ditangkaplah Ibrahim dan menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelaku penghancuran Tuhan mereka. Akhirnya apa? Terjadi dialog. Di situ Nabi Ibrahim menyadarkan mereka kembali untuk berpikir. Ya, Anda bisa baca dalam surah Al-Anbiya ya, kisah Nabi Ibrahim. Nah, Anda bisa baca dari surah Al-Anbiya, contohnya di ayat 59. Atau dari ayat 58 disebutkan, faja'alahum judzadan illa kabir lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim pun menghancurkan seluruh berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali patung yang paling besar, induknya, agar mereka kembali untuk bertanya, berpikir. Tapi ini Nabi Ibrahim punya mental. Dan tentunya Nabi Ibrahim seorang Rasul, ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan tujuan Nabi Ibrahim berbuat demikian tentunya apa? Atas firman Allah, atas wahyu Allah ya, dengan tujuan agar menyadarkan akal mereka. Apa yang terjadi ketika mereka pulang? Mereka marah dan mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Kata mereka, siapa yang telah berbuat menghancurkan berhala-berhala ini terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, sungguh pelakunya termasuk orang-orang yang zalim. Pelakunya orang yang zalim, menghancurkan apa? Berhala. Lihat, orang musyrik pun
menuduh orang yang beriman zalim. Sama orang musyrik kafir pun menuduh orang orang Islam kafir. Tapi aneh di zaman sekarang ada orang muslim nggak boleh katakan orang di luar Islam kafir. La haula wala quwwata illa billah. Sungguh halus perasaan orang sebagian muslim, halus, tapi kelewatan batas bodohnya. Ya. Dan Allah membahasakan orang di luar Islam apa? Zalim kan, kafir, zalim kafir. Kemudian di antara mereka mengatakan qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sebagian mengatakan kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala kami, namanya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ini nabi, seorang nabi. Dan tentunya Nabi Ibrahim berbuat demikian karena memang mereka tak kunjung sadar, semakin menjadi-jadi. Qalu fa'tu bihi, datangkan dia, ala a'yunin nas, datangkan dia dan diadili di hadapan manusia, la'allahum yashhadun, supaya dia bersaksi, mengakui perbuatannya. Akhirnya ditangkap Nabi Ibrahim, didatangkan. Qalu, dan ditanya di hadapan banyak orang, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang berbuat menghancurkan berhala-berhala kami wahai Ibrahim? Di hadapan orang ramai kan? Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang berbuat menghancurkan berhala-berhala apa? Ya ini patung yang paling besar. In kanu yantiqun, jika memang mereka bisa ngomong. Berarti mengajak mereka berpikir. Kan gitu. Yang menghancurkan patung-patung ini yang paling besar kalau memang mereka bisa bicara. Tinggi nggak mental seperti ini? Tinggi. Apa akhirnya? Nah di sini kan pintu di mana Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir menggunakan akal mereka. Apa yang terjadi? Farajau ila anfusihim, maka mereka pun kembali kepada kesadaran mereka. Artinya di situ banyak orang mulai sadar. Farajau ila anfusihim, mereka kembali menanyakan diri sendiri. Iya ya, harusnya bisa ngomong gitu. Itu maksudnya. Faqalu innakum antum dzalimun. Akhirnya mereka menyalahkan di sini, sesungguhnya kita yang zalim. Kalian yang zalim. Kenapa patung nggak bisa ngomong kok disembah? Bahkan yang buat kalian, yang mungkir kalian. Sebagian apa? Sadar sebenarnya. Cuman di situ ada raja loh. Raja itu kan gengsi untuk langsung seperti itu. Apa akhirnya? Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ya, artinya akhirnya mereka mengatakan kepada Ibrahim, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat bicara. Akhirnya Ibrahim mengatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Maka Ibrahim berkata, mengapa kalau kalian tahu bahwa patung itu tidak berbicara, mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat ataupun tidak memberikan mudarat? Kalau tahu bahwa patung itu, kalian tahu bahwa kamu menduga bahwa patung tidak berbicara, harusnya kalian juga mengerti kenapa kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa berbicara dan tidak berbuat apapun baik kebaikan ataupun kemudaratan. Sehingga akhirnya apa? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, tidaklah kamu mengerti dan berakal dan sadar gitu. Tapi Nabi Ibrahim mentalnya kuat, seorang nabi kuat. Ya, mbahnya Nabi Muhammad SAW. Iya toh, Nabi Ibrahim kan mbah Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya rajanya marah. Qala harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalau gitu kata rajanya, sudah bakar itu Nabi Ibrahim, bakar hidup-hidup dan tolong sesembahan kalian. Oh, makin nggak berakal kan? Itu in kuntum fa'ilin, jika kalian apa? Jika kalian betul-betul berbuat. Nah, seperti itu. Tapi tentunya Nabi Ibrahim berbuat demikian kata atas wahyu Allah ya. Nah, adapun kita secara umum umat Nabi Muhammad, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencela, terutama mencela sesembahan di hadapan para penyembahnya. Artinya menjelek-jelekan. Yang ada mengajak mereka untuk sadar tentang sesembahannya. Lebih kepada apa? Penyembahnya untuk sadar terhadap yang disembah.
Nah, gitu. Di sini ada satu hal yang membuat kita harus paham, terutama dalam dakwah ya. Secara umum, semua muslim dibebankan dakwah, tetapi dengan kapasitas ilmu. Maka jika kaitan dengan dakwahnya apa? Dengan dakwah menjelaskan syariat, tentunya orang yang berilmu yang berhak. Tapi jika kaitannya terhadap sesuatu yang baik dari agama ini, seperti mengajak untuk masuk Islam yang dia bisa menjelaskan secara ringan, maka dia pun ada kewajiban mengajak dia untuk berpikir sebagainya. Nah, contoh di sini yang harus kita pahami, ketika kita hendak mendakwahi orang di luar agama kita, jangan langsung menjelekkan sesembahannya, karena fatal akibatnya. Kenapa bisa fatal? Karena masalahnya orang yang nyembah selain Allah itu pasti ada kecintaan kepada yang disembah, pasti itu, nggak mungkin tidak. Ini yang menjadi akar masalah. Sama halnya ketika orang berbuat bid'ah terhadap suatu amalan, ada nggak kecintaan kepada amalan tersebut? Ada. Maka cara menjelaskannya jangan langsung to the point, atau jangan langsung menjelekkan amalannya langsung. Diajak berpikir dulu. Artinya kalau dia diajak berpikir berhasil, berarti dia lebih mengedepankan kepada ilmu. Karena akal itu apa? Pintu ilmu. Perasaan perusak ilmu. Akal itu pintu ilmu. Perasaan perusak ilmu. Orang kalau mengedepankan perasaan rusak ilmu. Iya. Tapi ketika orang mengedepankan akal, ilmu terpelihara dan perasaan terpelihara. Itu masalahnya. Makanya kalau beragama ya, lebih mengedepankan perasaan. Rusak nggak? Rusak. Sedangkan mengedepankan ilmu itu mengedepankan akal, karena akal apa? Pintu ilmu. Nah, di sini ya saya mengatakan bahwa dengan membawakan firman Allah, wa minan nas, di antara sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Yang sesembahan yang disembah oleh Allah itu Pak, yuhibbunahum, mereka sangat mencintai sesembahan itu. Kahubbillah, layaknya mencintai Allah. Layak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kecintaan kepada yang disembah itu ibadah dasar. Dan tadi saya katakan bahwa mencintai Allah itu pilar ibadah. Tanpa itu orang nggak akan bisa ibadah. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan tadi saya katakan sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah bahwa mahabbatullah, kecintaan kepada Allah itu apa? Buah dari iman. Buah dari imannya kepada Allah. Sebagaimana ada orang yang nyembah pohon, cinta pohon, buah dari imannya dia kepada pohon. Makanya cinta itu tumbuh sebelum apa setelah? Cinta itu tumbuh muncul sebelum apa setelah? Setelah apa Ustaz? Kalau berbicara tentang cinta Allah, kecintaan kepada Allah kapan munculnya? Sebelum beriman apa setelah beriman? Setelah beriman. Sama halnya kalau antum tanyakan, kapan kau mencintai istrimu? Sebelum nikah. Pacaran berarti. Sebelum musibah. Ini salah paham, salah kaprah. Cinta itu ibadah. Cinta itu ibadah, dan cinta juga dasar ibadah. Dan saya katakan sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya apa? Ada bahwa apa? Kata Ibnu Taimiyah bahwasannya anna mahabbatallah min irthil iman atau min warathatil iman, bahwa kecintaan kepada Allah itu buah dari iman itu sendiri. Buah dari iman. Karena yang seorang bisa mencintai Allah dengan baik setelah dia mengaku beriman, mengikrarkan apa yang telah ia yakini, maka akan tumbuh cinta. Begitu pula kalau kita bicara cinta rumah tangga, juga setelah menikah, nggak mungkin sebelum menikah, nggak mungkin. Ustaz, ada tuh banyak orang pacaran, I love you, aku cinta kamu, aku tersenang kamu. Apakah itu hakikat cinta terhadap pasangan? Jawabannya tidak. Ketika ada orang mengatakan aku cinta kamu sebelum dinikahi, yang berbicara syahwat pengen jima, tapi itu syahwat yang kotor. Orang yang syahwatnya bersih
terpelihara, dia tidak akan berkeinginan jima dengan seorang wanita kecuali setelah menikahinya. Setelah menikahinya. Sebagaimana kalau kita analogikan dengan hal ini, bahwa cinta kepada Allah juga muncul setelah dia menyatakan diri beriman, komitmen untuk beriman kepada Allah, dan dia telah mengikrarkan bahwa Allah lah Rabb yang ia sembah, yang tidak ada yang lain, yang lain semuanya batil dan hanya Allah yang berhak dia sembah. Maka disitulah akan muncul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata buah dari cinta, sebagaimana cinta buah dari iman, begitu pula cinta kepada Allah akan menghasilkan buah. Apa buahnya? Ar-roja. Apa roja artinya? Penuh harap. Di mana harapan itu? Di hati. Makanya ketika orang beriman kepada Allah, kemudian dia menyembah Allah, dasar cinta kepada Allah, maka akan tumbuh harapan. Harapan apa? Pengen masuk surga? Iya. Terbebas dari neraka? Iya. Dan itu buahnya, tidak bisa diingkari. Harapan untuk berjumpa Allah? Iya. Itu buah dari apa? Roja ini buah dari apa? Cinta kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap, di mana harapan itu? Di hati. Harapan apa? Liqa Rabbi, berjumpa dengan Allah, dengan Rabbnya di hari kiamat. Hendaklah apa? Beramal. Ya, falyamal. Siapa yang di hatinya ada harapan untuk bertemu Allah di hari kiamat, berjumpa Allah, melihat Allah dan masuk surga, kata Allah, falyamal, hendaklah dia beramal. Tapi apa? Amalan salihah, amal yang saleh. Kemudian selain dia beramal dengan amal yang saleh dan beriman kepada Allah, kata Allah apa di akhir ayat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Artinya orang yang beribadah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah, harapannya kepada Allah, maka begitu pula apa? Dia tidak akan menjadikan sekali-kali bagian dari ibadahnya kepada selain Allah. Tidak akan ia jadikan sebagian dari ibadahnya kepada selain Allah, tidak. Makanya jika ada orang mengatakan cinta kepada Allah atau dia komitmen beriman kepada Allah tapi juga mengimani selain Allah, ini munafik namanya. Orang yang mukmin itu hanya cintanya kepada Allah. Sedangkan orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah tapi di luar itu dia juga beriman kepada selain Allah, maka ini munafik namanya, bukan mukmin. Mukmin itu apa? Dasarnya iman di hati, kemudian ia memunculkan dengan lisan dan ia ikrarkan, kemudian diwujudkan dengan amal nyata, amal soleh. Makanya orang mengatakan bahwa iman itu ada 3 dasar. Pertama, keyakinan di hati. Yang kedua, ikrar dengan lisan. Yang ketiga, bukti nyata dengan amal soleh. 3, itu orang yang beriman. Jika salah satunya tidak ada, maka munafik. Maksudnya dia apa? Ngaku beriman kepada Allah, ia berikrar 2 kalimat syahadat tapi nggak mau beramal, munafik. Makanya amal soleh itu apa? Bukti pembenaran imannya dan ikrarnya. Nah, sedangkan tadi pilar yang menjadi dia tegaknya ibadah, cinta kepada Allah, buah dari cinta kepada Allah, roja, penuh harap kepada Allah, harapan untuk masuk surga, harapan untuk terbebas dari neraka jahanam, harapan bisa bertemu Allah. Buah dari roja apa? Al-khawf, rasa takut jika dia tidak sungguh-sungguh beribadah, ibadahnya tertolak, takut jika Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada dia yang dia tidak khusyuk dalam beribadah, dia takut, ada rasa takut dengan azab Allah. Maka jika 3 hal ini ada pada diri seorang mukmin, itulah orang yang beriman yang benar. Tapi ketika ibadahnya hanya dasarnya cinta kepada Allah tapi tidak punya harapan dan tidak punya apa? Takut, ini orang munafik atau orang zindik. Zindik itu munafik. Atau juga ada dasarnya ibadah hanya cinta dan harapan saja, dia nggak ada takut, ini juga orang munafik. Dan itulah para pelaku bid'ah, dasar ibadahnya hanya cinta kepada Allah sama apa? Harapan saja, dia nggak takut jika amalnya tidak sesuai sunnah, dia tidak takut diazab. Dan kategorinya apa? Zindik, munafik. Makanya pelaku bid'ah itu secara umum terjangkit kemunafikan. Pelaku bid'ah terjangkit apa? Kemunafikan. Kenapa? Karena kalau dia jujur cinta kepada Allah, harusnya ibadahnya sesuai perintah Allah dan sesuai dengan Rasul yang Allah utus, kan gitu.
Jika orang jujur cintanya kepada Allah, jujur ibadahnya kepada Allah, harusnya dia juga apa? Ada rasa takut jika ibadahnya tidak sesuai dengan Rasul yang Allah utus. Karena tujuan Rasul diutus itu apa? Memberi contoh bagaimana beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Adzan dulu, nanti lanjut sedikit. Monggo. Sedikit. Jadi mahabbatullah, kecintaan kepada Allah merupakan dasar ibadah dan pilar ibadah. Tanpa itu seorang akan terjangkiti sebuah kemunafikan. Makanya para ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika seorang ibadah kepada Allah dasarnya hanya cinta saja dan roja, itu ibadahnya orang zindiq, yang dia merasa besar cinta, merasa apa? Besar cinta kepada Allah tapi tidak takut dengan azab Allah, sehingga berbuat ibadah seenaknya, beribadah sesuai dengan perasaannya. Nah, gitu. Sehingga apa? Tidak ada khauf. Jika ada orang ibadah dasarnya hanya roja dengan khauf, tidak ada cinta, Ibnu Taimiyah mengatakan hada min ibadatil khawarij. Ini ibadahnya orang-orang khawarij, yang dia selalu menjadikan bahwa apa? Ibadah itu harus takut kepada Allah dan harapan saja, tidak perlu cinta, tidak perlu apa? Cinta. Dan ini kata Ibnu Taimiyah termasuk apa? Ibadah, dasar ibadahnya orang-orang khawarij, yang lebih kepada apa? Sa'amah itu putus asa. Sedangkan hati kita atau hamba Allah, hati kita secara umum butuh yang namanya apa? Kabar gembira. Makanya ketika kita beribadah dengan penuh kabar gembira, semangat nggak? Jika ibadah kita dengan kabar gembira, semangat ibadah kita. Contoh, Allah mengatakan tadi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Bahwa jika ada seorang hamba di hatinya ada harapan untuk berjumpa Allah, itu kabar gembira. Atau juga
Ketika kita ibadah selain dasarnya cinta, raja, kemudian apa? Khauf. Allah menjanjikan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, gitu kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan berilah kabar gembira buat orang-orang beriman dan beramal saleh. Annalahum jannat, bahwa bagi mereka kabar gembira surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihat, kabar gembira luar biasa. Dan itu penyemangat. Dan itu bukti cinta. Bukti kita komitmen beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Allah pun mencinta kita dengan kabar gembira. Ya, begitulah ibadah. Dan juga mahabbatullah, kecintaan kepada Allah selain sebagai dasar ibadah, juga dasar cinta kepada selain Allah. Sebagai dasar cinta kepada selain Allah. Maka ketika kita mencintai pasangan, suami atau istri, jadikan dasar engkau mencintai pasanganmu karena Allah, karena cintamu kepada Allah. Supaya apa? Supaya benar cintamu kepada selain Allah. Tanpa itu tidak benar. Tanpa itu terlaknat, tercela. Contoh, Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa jika menjadikan kecintaan kepada selain Allah dasarnya cinta kepada Allah, kemudian Rasulnya akan menjadikan menjadikan imannya terasa manis. Kata Nabi dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi SAW, qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, jika 3 hal ini ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan manisnya iman. Masya Allah, iman memiliki rasa manis. Apa itu 3 hal tersebut? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu dia menjadikan Allah kemudian Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa cinta yang paling utama yang ada pada diri dia hanya kepada Allah dan kemudian Rasulnya, selainnya di bawahnya. Selainnya di bawahnya. Sampai pun diri sendiri, iya, kecintaan kita kepada diri sendiri harus di bawah setelah cintanya Allah dan Rasulnya. Contoh ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabba min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau ini orang yang paling aku cintai dari segalanya kecuali diriku sendiri. Berarti apa maksudnya? Maksudnya Umar mengatakan bahwa dirinya sendiri lebih dicintai ketimbang Nabi, kan gitu. Kan Nabi Umar mengatakan bahwa ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai dari segala-galanya illa nafsi, kecuali diriku. Berarti apa? Paling utama prioritas dalam diri Umar apa? Cinta kepada diri sendiri, baru kepada Rasul. Apa kata Umar? La ya Umar, tidak wahai Umar. Tidak ya Umar. Artinya pernyataan Umar di hadapan Rasulullah tidak dianggap sebagai sebuah cinta yang benar. Hatta akuna ahabba min kulli syai', sampai engkau menjadikan aku lebih dicintai dari segala-galanya setelah Allah tentunya. Maka beliau mengatakan, anta ya Rasulullah ahabba min kulli syai', engkau lebih aku cintai hatta min nafsi, sampai pun diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang baru benar cintamu. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasul pun setelah cinta kepada Allah. Kepada Allah, Rasulnya, baru kepada yang lain. Contoh yang lain, contoh gini. Yang kedua, atau kelanjutan yang kedua. Wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, dan tidaklah seseorang mencintai orang lain kecuali cintaannya karena Allah. Bagaimana mencintai orang lain karena Allah? Bagaimana maksud mencintai orang lain karena Allah? Artinya dasar cintanya karena Allah. Contoh, saya senang sama si fulan, kenapa? Maksud orangnya taat kepada Allah, sehingga kalau saya bersahabat sama dia selalu dielingke. Sehingga saya mencintai dia sebabnya karena dia cinta kepada Allah, dia taat kepada Allah. Sehingga dasar saya cinta dia itu karena apa? Dia itu orangnya taat sama Allah. Itu maksud dari apa? Mencintai orang lain karena Allah. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan asal saya senang sama dia karena apa? Orangnya dermawan. Jadi kalau saya sana tuh apa? Nggak kelaparan saya sama dia itu. Pokoknya kemana-mana, beres pokoknya. Senang saya sama orang itu. Berarti dia mendasari apa cintanya karena apa? Karena hartanya. Coba giliran orang ini bangkrut gimana? Salah seneng aku lah, mau setiap kemana-mana kering saya.
Lah mergopo sudah ada duit. Itulah buah dari orang yang cintanya kepada selain Allah, bukan karena Allah. Orang yang mencintai seorang lain bukan karena Allah akan hilang diterpa waktu dan zaman. Tapi ketika cinta karena Allah, mau dia kaya miskin, mau dia sedang asik dapat nikmat atau dapat musibah, dia tetap mencintai, ada perhatian. Masya Allah. Ketika susah, ketika senang, dia tetap senang mencintai dia. Ketika dia susah, ya Allah maksudnya mana, ya Allah orang ini soleh, kenapa nggak dibantu? Begitulah buah cinta dia kepada Allah, dan menjadikan semua dasar cinta yang kepada Allah karena Allah. Dan itu yang Nabi katakan, jika engkau pengen merasakan manisnya iman kepada Allah di hatimu, jadikan kalau engkau mencintai selain Allah, jadikan dasarnya karena Allah mencintainya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu, hendaklah dia, wa an yakraha an ya'uda fil kufri, hendaklah dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dengan beriman. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia takut, dia tidak suka jika dilemparkan ke neraka jahanam. Berarti apa namanya ini? Khauf, rasa takut. Makanya orang beriman, orang yang betul-betul beriman, dia takut azab Allah. Jangan-jangan imanku ini ada masalah sehingga Allah mengadabku. Takut dia. Jadi ada mahabbatullah, raja dan khauf. Sampai di sini paham? Taib, saya kira demikian pembukaan bab ini. Selebihnya insyaallah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kalau antum mau membaca atau mau mendapatkan penjelasan lebih tentang cinta seperti ini, baik cinta kepada Allah, kepada selain Allah, antum bisa baca buku karangan Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Judul terjemahannya Taman-taman orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Bagus bukunya. Di situ dijelaskan tentang bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada selain Allah. Sangat bagus bukunya. Saya baca buku ini sejak kelas 1 SMA. Sangat memotivasi hidup. Sangat memotivasi hidup dan sangat memberikan inspirasi untuk optimis dalam menjalani hidup. Maka orang-orang yang sering frustasi, orang yang sering sedih, gampang galau, itu karena apa? Cintanya kepada Allah apa? Kering. Iya. Maka suburkan cinta kita kepada Allah. Meskipun mungkin kita diuji dengan susahnya dunia, tapi cinta kepada Allah tetap subur, nggak akan kelabakan insyaallah. Nggak akan kelabakan kayak cacing kepanasan. Diuji kesusahan. Ingat, ketika kita susah, selama kita cinta pada Allah, ibadah pada Allah, tidak akan membinasakan kita demi Allah. Tidak akan. Dan itu buah dari cinta kepada Allah. Maka saya sarankan coba beli buku ini. Ya, ada terjemahannya, ada terjemahannya. Mungkin bisa dicari terjemahan. Ada beberapa terjemahan yang bagus itu terakhir saya punya beberapa terjemahan sih, ada beberapa. Cuman saya melihat dari beberapa terjemahan ada yang bagus. Terjemahan cetakan kalau nggak salah Jogja itu. Ustaz siapa yang menerjemah saya lupa. Tapi nggak hafal judulnya apa. Tapi kira-kira itulah judulnya. Dan kalau nggak ada kita tutup. Semoga bermanfaat dan Allah memberkahi waktu kita dan umur kita dan menjadikan kajian ini sebagai penghapus dosa-dosa kita dari kelalaian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.